sebagai dosen, dan itu udah saya lakukan sejak saya masih duduk di SMA. Sambil sekolah, kuliah, saya tetap bekerja dan menjadi pendidik dan pengajar. Kemudian sebagai aktivis, saya puluhan tahun juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap mahasiswa, terhadap siswa, pelajar, untuk membina mereka menjadi generasi-generasi penerus bangsa kita, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan mampu tampil depan umum. Nah, selanjutnya setelah itu saya kemudian pemilu 2004 dipercaya menjadi pengawas pemilu tingkat provinsi di Provinsi Lampung, kemudian mengawas satu pemilu kepala daerah, saya menjadi ketua pengawas pemilu kepala daerah, dan pada tahun 2007 mengawal demokrasi secara nasional menjadi anggota KPU Republik Indonesia. Nah, tentu di bidang lain juga saya pernah aktif dan terlibat dalam dunia kesehatan. Maaf, sudah habis. 1 menit, Bu Dani, sebelah sini Anda. 1 menit harus Anda manfaatkan untuk bisa menyampaikan apa yang telah Anda lakukan dan apa yang Anda lakukan kalau Bapak berempat lagi nih untuk bisa duduk di Senayan. Berikutnya, Bung Budiman Sujatmiko dari PDIP Perjuangan. Satu menit dimulai dari sekarang. Apa yang sudah saya lakukan? Saya terlibat dalam perjuangan demokratisasi sehingga kita bisa menikmati kebebasan. Saya terlibat dalam pengorganisasian petani ketika saya usia 19 tahun. Dan saya terlibat di dalam berbagai macam perjuangan hak asasi manusia. Dan itu adalah satu harga yang harus kita bayar untuk sebuah pesta demokrasi. Saya tidak punya visi misi khusus tentang politik. Saya punya visi misi tentang kehidupan. Saya percaya bahwa dalam hidup saya harus menyaksikan sebuah Indonesia nol kemiskinan, nol kebodohan. Ketika zaman Orde Baru saya berjuang untuk nol ketakutan, maka saya harus berjuang untuk nol kemiskinan dan nol kebodohan. Dan itu saya wujudkan tatkala 2009 saya berkampanye untuk pemilu dan mengkampanyekan undang-undang desa, dan alhamdulillah sekarang sudah diloloskan undang-undang tersebut, dan saya akan kawal seandainya saya terpilih untuk periode 5 tahun mendatang. Ini bukan kepentingan politik. Oke, 1 menit selesai. Silakan Bu Budiman di sana. Yang ketiga, 1 menit kami berikan kesempatan kepada caleg dari Partai Golkar, Bung Pumpida Hidayatullah. Kita mulai dari sekarang. Ya, sebetulnya tidak terlalu banyak apa yang sudah saya kerjakan. Tapi sebagai seorang pengusaha, alhamdulillah, saya sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagai pendidik pun, saya banyak mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk tampil lebih independen. Tapi sebagai politisi, saya hanya bekerja di dalam suatu koridor hak pengawasan, hak legislasi, dan juga hak budgeting. Tentu menciptakan hak legislasi dalam konteks menciptakan undang-undang yang pro terhadap perlindungan kepada rakyat kecil. Kemudian juga ada dalam konteks pengawasan, kita mengawasi kinerja pemerintah secara seimbang, sehingga terjadi kinerja pemerintah yang lebih baik di kemudian hari. Yang ketiga, budgeting, saya selalu perjuangkan hak budget saya demi kepentingan masyarakat kecil, agar anggaran-anggaran yang ada di pusat ini bisa dirasakan sampai kepada masyarakat yang di bawah. Jangan tersendat-sendat di mana-mana. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi ke depan, upaya kita akan lakukan lebih baik tentu di dalam konteks mensejahterakan masyarakat Indonesia. Menciptakan Indonesia menuju suatu orde yang baru. Orde kesejahteraan. Silakan. Berikutnya, kandidat dari Partai Keadilan Sejahtera, Pak Jazuli Juwaini. Silakan. Salam tiga besar. Dimulai dari sekarang 1 menit. Ya, sebelum saya jadi anggota DPR, saya jadi pendidik, jadi guru. Kenapa saya jadi pendidik? Saya ingin generasi Republik Indonesia ini menjadi manusia-manusia yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Itu yang pertama. Setelah saya jadi anggota DPR, saya terlibat banyak aktif dengan beberapa regulasi dan undang-undang, diantaranya undang-undang kependudukan,
Undang-Undang Pelayanan Publik. Kita ingin seluruh birokrasi dan pejabat di Republik Indonesia ini jadi pelayan, bukan yang dilayani. Seluruh publik Indonesia harus bisa terlayani secara baik, secara adil, dan secara merata. Kemudian yang ketiga juga undang-undang tentang fakir miskin. Republik Indonesia kemiskinannya luar biasa. Maka 2014 ini kita selesaikan undang-undang fakir miskin. Tujuannya bagaimana fakir miskin Republik Indonesia ini bukan hanya sekedar jadi komoditas politik, tetapi mereka bisa selesai. Ke depan kita ingin seluruh hajat hidup dan hak dasar rakyat Indonesia bisa terpenuhi. Terima kasih. Pak Jazuli. Yang terakhir dari Partai Nasional, kami panggil Bung Viva Yoga Mauladi. Satu menit mulai dari sekarang. Saya dulu mantan aktivis mahasiswa. Adanya proses demokrasi yang berkembang saat ini adalah buah dari gerakan reformasi dengan intinya adalah gerakan mahasiswa. Saya duduk di Komisi 4 DPR RI, menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Belum banyak yang bisa saya lakukan untuk bangsa dan negara ini, tapi saya yakin dengan kekuatan dari komponen bangsa untuk bersatu padu, membangun bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial, Indonesia baru, Nusantara baru, yang bebas dari korupsi, yang bebas dari kemiskinan, yang bebas dari kemakmuran, maka ke depan bangsa Indonesia akan mampu untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang beradab, yang duduk berdiri sama-sama dengan bangsa-bangsa di dunia yang lainnya. Itulah harapan untuk mewujudkan Indonesia baru sesuai dengan cita-cita dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Silakan. Pemirsa, Anda sudah mendengarkan pernyataan. Ini bukan kampanye, tapi paling tidak Anda bisa mengukur apa yang telah mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan jika bisa duduk di Senayan. Anda di rumah, Anda bisa mengirim SMS yang tertera, Anda bisa mendengarkan dengan baik apakah mereka layak menjadi wakil Anda. Dua, ada yang aktivis, kemudian ada yang menjadi pendidik, ada yang ingin mengawal semua kegiatan dalam demokrasi. Namun apakah itu bisa kita nyatakan dalam hal lebih detail? Sesaat lagi di duel kandidat. Kembali di duel kandidat. Ada satu hal yang menurut saya layak untuk diperdalam pada malam hari ini. Ketika Saudara Budiman Sujatmiko mengatakan kita perlu terbebas dari kemiskinan. Namun hal itu masih perlu diperjelas. Kemiskinan itu perlu ada ukuran standarnya. Seperti apa? Bung Budiman, perjelas. Anda mau bebas kemiskinan. Seperti apa itu? Bagi saya kemiskinan itu kita memakai ukuran saja Bank Dunia. Ya, mereka yang pendapatannya di bawah 2 US dollar. Kami ingin program saya, bukan cuma program politik, tapi juga adalah visi misi hidup saya, adalah tidak ingin melihat lagi ada orang tercampakkan dari akses pendidikan, akses pekerjaan yang layak, akses pekerjaan yang bisa membawa mereka pada kehidupan yang bermartabat. Sebelum. Harus satu lagi yang saya tegaskan adalah, apabila kesejahteraan diukur oleh penghasilan seseorang, kesejahteraan sekarang indeksnya harus memakai index of happiness. Jadi kebahagiaan dari mari kita mulai dari yang konkret dulu. Oke, mari kita mulai dari konkret dulu. Oke, ya. diperjelas. Ya. Kebahagiaan itu adalah cukup sandang, pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan menikmati hasil-hasil kebudayaan. Kalau happiness itu apa? Happiness bagi saya, happiness harus Happiness. Happiness adalah ketika kebutuhan jasmani, rohani sebagai individu dan sebagai masyarakat terjamin keamanan, terjamin kesejahteraan. Bagi saya, mari kita lihat indikatornya. Seseorang dikatakan tidak miskin apabila dia mampu menghidupi kebutuhan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Jadi tidak bisa diukur dengan income per kapita seseorang. Karena itu income per kapita sangat relatif terhadap kebutuhan seseorang. Bentar. Diperjelas lagi. Jadi sandang sama dong dengan Budiman Sujatmiko. Kalau Budiman kan
standarnya adalah income per kapita. Oh, tidak. Kalau saya standarnya adalah yang dimaksud orang yang tidak miskin apabila dia mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya secara standar. Saya kira Bu Belum. Andi hanya Perjelas mengulangi dulu, tadi kata-kata Anda saya. mengatakan, perjelas. Statistik mengatakan bahwa pemerintahan yang ini juga tidak berhasil menciptakan Dan Golkar menjadi kesejahteraan. bagian dari pemerintahan. Dan Golkar menjadi bagian dari pemerintahan itu. Iya, tapi Golkar tidak menguasai secara penuh dalam Tapi konteks menjadi bagian dari menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu berilah kepercayaan kepada Golkar. Jika Golkar baik. diberi kepercayaan secara penuh, maka kami akan bisa membuktikan kita bisa keempat calon ini berasal dari partai yang menjadi bagian Baik. dari pemerintahan yang gagal itu. 30 tahun Golkar Semua memimpin juga tidak mampu Anda menghapuskan punya hak kemiskinan. bicara, saya hargai. Tapi mari kita berikan kesempatan dulu untuk perjelas, baru nanti saya akan jadi moderatornya. Anda silakan. Anda mengatakan Golkar menjadi bagian dalam pemerintahan. Golkar, kemudian dari partai-partai lain juga menjadi bagian dari Anda bilang pemerintahan ini. empat-empatnya gini, Sehingga kawan sebenarnya maksudnya. secara moral seharusnya keempat kandidat ini membela apa yang sudah dilakukan pemerintahan ini karena mereka 2 periode menjadi bagian dari pemerintahan ini. Partai kami adalah satu-satunya partai bersama 2 partai yang lain yang punya otoritas moral, otoritas historis untuk melakukan kritik. Soekarno sebagai presiden Bentar, dari PDI bentar. sudah pernah berkuasa. Sebentar. Sudah Anda pernah mengatakan berkuasa. tidak benar. Ya. Benar. Ya. Oke, baik. Sebentar, saya Baik. jelaskan. Baik. Saya jelaskan dulu. Ibu Megawati Baik. jadi presiden. Baik. Maksudnya dilakukan Baik. saja Megawati Maaf. menjadi presiden. Apa yang Bentar. dilakukan? Tolong hargai saya sebentar. Saya akan beri kesempatan. Saya kan jelasin. Anda masih punya 30 second untuk menjelaskan. Oke. Koefisien Gini yang menunjukkan tingkat kesenjangan meningkat dari 0,38 tahun 2004 sekarang menjadi 0,42. Kesenjangan di pedesaan. Oke. Kesenjangan di pedesaan sekarang 0,56. 56. Sebentar. Belum selesai 30 second. Bentar. 56% aset nasional dikuasai oleh 0,2% penduduk saja. Baik. Ya. Sudah Apa cukup. yang dilakukan? Sudah cukup. Nanti terpuruk Pak lagi. Jazuli banyak dijual. perlu bicara. Perlu Saat bicara. pemerintahan siapa BUMN banyak Siap. dijual. Giliran Bung, giliran. Silakan. Giliran Silakan. dulu. Ya. Kita jangan ribut tentang standarisasi. Yang miskin banyak terkapar sekarang ini. Jadi orang miskin itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah orang yang miskin. Benar. Bicara orang harga daging itu adalah bicara kebutuhan hidup. Ya, jadi yang sekarang harus kita pikirkan itu adalah orang miskin ini adalah jenjangnya macam-macam. Ada orang yang terkapar sama sekali tidak menemukan apa yang dia mau makan. Orang seperti ini harus punya treatment sendiri. Yang kedua, ada orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi. Orang seperti ini harus dilatih supaya bisa mencukupi. Oke. Perlu ada pelatihan tentang entrepreneur. Perlu Baik. ada permodalan Sebelum supaya dia sana. bisa mandiri. Sebelum sana. Nanti dulu, Budiman terlalu banyak dari PDIP. Anda sudah Sekarang ada. saya belum terlalu banyak. Anda sudah. Kita kasih dulu. Oke. Saya menghormati, saya tidak menjela. Saya hormati. 5 detik. Saya 5 detik. hormati. Silakan. Sekarang ini jangan bicara orang yang ada di koalisi atau di luar koalisi. Yang masuk Senayan semua bertanggung jawab Baik, untuk menyelesaikan terima kasih. kemiskinan Itu dia. ini. Anda punya hak. Anda punya hak. Tadi Anda mengatakan tidak benar apa yang disampaikan Budiman. Anda punya hak. Jadi bicara. begini, rakyat kita udah pinter dan sudah tahu akan faktanya. Kita sudah tahu PDI sudah pernah menjadi presiden di negeri ini. Ibu Megawati juga sudah pernah menjadi presiden, ya kan? Tetapi fakta menunjukkan bahwa menurunnya angka kemiskinan periode SBY. Pendidikan gratis periode SBY. Pendidikan gratis SD SMP itu membuktikan bahwa SBY Demokrat peduli akan persoalan kemiskinan. Bagi mereka yang pendidikannya rendah atau tidak ada, maka itu akan otomatis akan membuat mereka makin miskin. Pendidikan Baik. yang baik dan tinggi otomatis akan menimbulkan seseorang meningkat pekerjaannya, Baik. meningkat Pak penghasilannya dan Jazuli. profesionalismenya. Saya tentu harus mengapresiasi menurunnya kemiskinan. Tetapi anggaran orang miskin di Republik Indonesia ini belum sebanding dengan jumlah orang miskinnya. Makanya orang miskin ini tidak pernah selesai. Oleh Silakan. karena itu anggarannya Di Indonesia harus ini disesuaikan tidak dengan pernah ada kebutuhan. data-data yang akurat. Data-data kemiskinan yang disajikan pun harus dipertanyakan. Artinya apa? Kadang-kadang pemerintah malu juga memunculkan data yang real di lapangan seperti apa. Contoh, untuk masalah Jamkesmas ataupun sekarang namanya PBI dalam konteks BPJS itu hanya 86,4 juta orang yang di cover. Padahal orang miskin itu jauh lebih banyak daripada itu. Nah, bagaimana? Kebijakan pemerintah sangat tidak pro terhadap masyarakat. Apabila Golkar menang, kita cover semuanya BPJS tidak perlu bayar. 75 triliun kita pakai uang dari cukai rokok ya. Setuju? Ini menterinya mengurusi orang miskin juga nih. Silakan.
Ya, menurut BPS, orang miskin itu sekitar 28 juta. Memang menurun, tetapi menurut kami, pemerintah perlu serius lagi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Karena orang miskin itu adalah merupakan tanggung jawab negara. Dan merupakan tanggung jawab dari partai-partai politik untuk bisa bersatu padu menurunkan tingkat kemiskinan. Semua partai. Seluruh partai. Partainya dia bisa di luar, ada di dalam pemerintahan. Definisi dari koalisi Artinya partai yang ada itu dalam koalisi atau idealnya pemerintahan, adalah mereka yang definisi paling di serius pemerintah untuk memberantas dan di kemiskinan. DPR. Ternyata untuk koalisi di DPR itu tidak ada koalisi. Beberapa kasus menunjukkan dalam proses fit and proper test, PDIP juga bersama-sama dengan PAN, bersama-sama Jadi dengan partai yang lain. PDIP Jadi juga. itu Tanggung sesuatu jawab yang wajar, tidak ada masalah. Ya. PDI Perjuangan sudah mengajarkan sebuah cara berpolitik yang etis. Bahwa ketika partainya gagal untuk mendapatkan juara 1, dia tidak meminta secuil medali emas. Dia rela dapatkan medali perak. Karena apa? Karena kami sadar bahwa juara 1 layak medali emas, juara kedua medali perak. Dan kami tidak ingin mendapatkan secuil medali emas. Kami tunggu sampai pertandingan berikutnya untuk kami bisa mendapatkan medali emas itu. Itu adalah cara berpolitik yang etis. Itu anatomi yang salah, dikarenakan sebetulnya di daerah mereka juga berkuasa. Enggak, Ya, ini berbeda. bukti ya. Ini pemahaman tentang posisi. Permainannya ada di daerah, Oke, tidak fair. saya kira Kalau saudara kemudian- Pompida gagal. Kemudian menyatakan diri bahwa mereka itu di luar daripada Enggak, pemerintahan. saya kira gini, Berarti kontribusi Pompida gagal daripada untuk apapun menjelaskan yang terjadi apa di itu oposisi, Indonesia ya? sekarang ini selalu Ya, ada ya. kontribusi Oke. daripada Partai Ya, saya Demokrasi pikir gini. Indonesia Perjuangan. Pompida tidak mengetahui bahwa yang dimaksud oposisi maupun daerah dari koalisi pemerintahan Yang jelas level Anda nasional. berkuasa di daerah. Di Secara level otonom nasional. Anda Sekarang berkuasa begini, di beberapa daerah. saya ambil contoh. Berarti Anda pun berkontribusi kepada apa Ambil yang terjadi di Indonesia Ya, sekarang. Ambil contoh, saya ambil contoh dulu. Saya ambil contoh. Amerika Serikat dikenal presiden dari Demokrat, tapi ada beberapa negara bagian dan kota yang dikuasai oleh Republik. Ketika kita berbicara Amerika secara keseluruhan, maka kita berbicara itu Partai Demokrat, bukan Partai Republik. Meskipun di beberapa negara bagian, itu adalah Partai Republik. poin Artinya saya begini, bukan harus dipahami berada di dulu, dalam harus dipahami atau di luar dulu. kekuasaan, Harus dipahami tapi dulu teori dan kontribusi konsep daripada politiknya. keadaan Ya. Indonesia sekarang. Keadaan Indonesia sekarang dipengaruhi juga oleh pemerintahan daerah karena tidak bisa dilepas bahwa sepertiga daripada kekuasaan Indonesia ini ada di daerah. Dan PDIP pun ada berkuasa di daerah, di beberapa daerah. Mas Liarto, alhamdulillah banyak Dalam menyelesaikan kemiskinan, itu pemerintah harus bekerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau PKS menang, maka PKS punya rumus khusus. Pertama, menyelesaikan kemiskinan ini harus fokus. Yang kedua, dia harus terarah program-programnya yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, kenapa Mas? Silakan. Saya mau potong ini. Oke. Yang pasti Demokrat memberikan bukti bukan hanya janji. Sudah terbukti. Sudah 30 tahun. Anda sudah mendengarkan. Bukti yang tadi. Siapa yang menurut Anda paling masuk akal dalam mengatasi persoalan kemiskinan? Apalagi kalau mereka bisa duduk di Senayan. Anda bisa mengirim SMS dengan format yang ada. Kami akan kembali saat lagi. Pemirsa, saya berhadapan dengan singa-singa panggung luar biasa. Namun dengan semangat luar biasa ini, kita perlu sedikit memberi kesempatan agar pokok pikiran mereka sampai kepada Anda. Saya ingin mulai yang pertama. Jadi saya pikir 30 detik kami berikan kesempatan bagi yang punya hak untuk berbicara. Ke Bung Viva dulu. Saya ingin detail dari Anda dalam 30 detik. Bagaimana caranya menurunkan angka kemiskinan dari kacamata Anda? Yang pertama, ada political will dari pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan cara melakukan koordinasi antar kelembagaan karena program-program kemiskinan itu terkadang disfungsi dan diskomunikasi antar kelembagaan. Dan yang kedua, pemberian subsidi kepada rakyat itu tidak boleh dihapus karena orang miskin itu adalah merupakan tanggung jawab negara. Subsidi tidak boleh dihapus? Tidak boleh sama dihapus. sekali? Tidak boleh dihapus. Karena subsidi itu adalah merupakan uang dari rakyat dan rakyat berhak untuk menikmati uangnya sendiri. Tapi rasanya Pak Hatta Jasa ada di pemerintah sekarang juga. Ya kan sekarang masih ada subsidi. Ada subsidi energi, ada subsidi pupuk, ada subsidi Tapi ada sudah dicabut sama dan lain sekali, sebagainya. boleh terbuka sama Jadi sekali. intinya subsidi itu adalah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan haknya kepada rakyat. Di zaman Orde Baru, kita mengenal pendekatan teknokratis.
yaitu alokasi sasaran pembangunan itu ditentukan oleh orang-orang pinter. Ya, di zaman reformasi, alokasi dan sasaran pembangunan ditentukan oleh kuasa politik. Hari ini kita harus mengenalkan pendekatan baru, yaitu pendekatan partisipatif, di mana setiap orang, entah berkuasa atau tidak, entah sarjana atau tidak, harus dilibatkan dalam proses perumusan pembangunan. Karena itu, alokasi dan upaya untuk mengatasi kemiskinan hanya mungkin ketika masyarakat miskin diajak merundingkan dan merumuskan apa menjadi kebutuhannya. Dalam hal ini, dalam perjuangan saya, dalam politik, saya mencoba menggolkan gagasan anggaran partisipatif lewat undang-undang desa, di mana dari 1.800 triliun kita ingin menggolkan 59,2 triliun untuk 72.000 desa di Indonesia. Masuk akal kayak itu? Caranya tidak kurang adalah dengan penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan suku bunga, dan juga dengan menciptakan teknologi di dalam negeri sendiri. Tanpa ada semua ini akan sulit menghilangkan kemiskinan. Di dalam konteks itu tentu ada pendidikan di dalamnya. Ada kesehatan harus dijaga. Suatu penduduk yang sehat tidak bisa kemudian memperbaiki dirinya sendiri. Oleh karena itu dengan cara menjaga penduduk ini agar tetap sehat dan kemudian dididik dengan baik, semua pendidikan ini akan membangkitkan segala gairah di dalam konteks berkarya, di dalam konteks membangun, di dalam konteks menciptakan berbagai macam hal, sehingga mereka kreatif untuk bisa bertahan di dalam hidup ini. Bagi saya satu-satunya cara untuk menghapuskan kemiskinan adalah berikan akses kekuasaan, akses kredit, akses pengetahuan, akses modal, akses tanah kepada si miskin. Saya sepakat dengan dikatakan Popida, tetapi bukan sebagai sebuah bentuk charity atau belas kasihan, tapi akses di dalam diatur, dilindungi dalam undang-undang. Undang-undang desa dan insya Allah undang-undang Pemda akan memberikan akses semua itu. Dan itu adalah cara satu-satunya untuk memberantas kemiskinan di Republik ini. Pak Jazuli. Menurunkan kemiskinan, yang pertama harus ada keseriusan dan kesungguhan dari eksekutif maupun dari legislatif. Nah, keseriusan dan kesungguhan ini ditunjukkan kepada anggaran. Lihat negara-negara yang sukses menurunkan angka kemiskinan, itu anggaran untuk orang miskinnya ini sangat signifikan. Tidak seperti di Indonesia ini. Anggaran orang miskin di Indonesia ini hanya 0,5%. Sekitar itu. Di negara-negara yang mampu itu besar anggaran. Itu yang kedua. Berapa, kemudian Pak Jazuli? Anda mengusulkan berapa? Kalau nanti Anda minimal, kalau menurut saya 5% dari APBN. 5%? Minimal. Besar kalau orang miskin ini mau diselesaikan. Berikutnya nanti dulu. Kemudian jangan terlalu banyak. Di Republik Indonesia ini yang ngurusi orang miskin ini lembaganya ada 19 atau 17. Nanti habis itu uang untuk koordinasi. Anggaran bukan untuk orang miskin. Maka itu harus dipersempit. Jadi sekarang urusannya terlalu banyak. Terlalu banyak sekarang. Makanya ada undang. Sebentar lagi, Mas. Kemudian program pemberdayaan. Ini penting. Biar tuntas dulu, jangan potong-potong dulu. Harus ada program pemberdayaan buat rakyat miskin. Jangan biarkan rakyat ini selalu tangannya mengadah begini. Ke depan rakyat harus mandiri. Sudah ditangkap. Maka harus ada pelatihan entrepreneur. Mereka supaya mampu dan bisa. Dan terakhir dikasih mudah akses modal. Oke, sama. Anda tidak sepakat, silakan. Saya tidak sepakat kalau dianggap bahwa yang mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan hanya pemerintah dengan DPR. Itu tidak benar. Karena saya melihat bahwa ada sektor swasta yang sangat punya peluang untuk membuka dunia usaha selebar-lebarnya, yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Artinya begini, Pak, bahwa untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan itu harus bersatu padu semua komponen bangsa, dan jangan hanya 1-2 kementerian yang khusus mengurusi kemiskinan. Tidak, seluruh kementerian lembaga semua bahu-membahu. Menurut Anda ke-17 itu mengurusi masalah? Begini, misalnya PU, dia membangun infrastruktur. Kalau tidak ada infrastruktur, bagaimana mungkin mereka juga bisa bekerja dengan baik? Ibu Nurpati nampaknya tidak menangkap apa yang menjadi semangat dari pendekatan partisipatif yang dibawa oleh Undang-Undang Desa, bahwa di dalam soal pemberantasan kemiskinan, lebih baik kita menyederhanakan pintu masuk. Dengan banyak pintu masuk, banyak tangan, apa yang terjadi adalah uang lebih baik dipakai untuk biaya konsultasi, banyak dipakai untuk biaya birokrasi. Kita hanya harus menyederhanakan pintu saja. Karena kalau banyak pintu, maka kemudian menyederhanakan itu berapa biji pintunya? Yang minimal satu kementerian khusus menangani soal desa, satu kementerian khusus mengenai soal persoalan kemiskinan di perkotaan. Tidak akan mampu. Percaya sama saya, tidak akan mampu satu orang menteri kelembagaan mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan. Karena persoalan kemiskinan bukan hanya persoalan 1
atau 2 menteri, tetapi itu multidimensi. Saya kira Pendidikan persalahan yang rendah, pemerintahan ini- kesehatan yang rendah, sangat mempengaruhi penghasilan Baik, seseorang. ditangkap, Ya, Bu Pida. memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang belum terdidik dengan baik itu Ya. sangat berbahaya. Karena apa? Karena akan terjadi masalah hukum di kemudian hari. Karena itu Oleh ada akses karena pada itu, pengetahuan, pendidikan bukan harus pada menjadi modal saja. kunci utama di dalam Sebenarnya, konteks setuju. menghilangkan Karena itu kemiskinan ada ini. akses pengetahuan Walaupun juga kita pada orang sepakat, miskin. secara perlahan kita berikan Ya. kemerdekaan itu kepada yang di bawah tadi. simultan. Saya kira begini. Gimana? Terakhir. Apa yang saya katakan tadi di bagian awal, komitmen hidup saya bukan sekedar komitmen politik adalah 0 kemiskinan dan 0 kebodohan dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Itu adalah turunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Amerika saja sudah negara maju, tidak ada nol kemiskinan. Jadi semuanya mengarah Itu kampanye bagaimana membodohi menghapus masyarakat, kemiskinan, nol kemiskinan bagaimana tidak akan menghapus pengangguran. Tapi kenyataannya untuk mendirikan bank pertanian aja pemerintah tidak boleh gitu loh. Pemerintah lagi? Tidak bisa. Pada waktu undang-undang pangan itu, pada waktu undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani itu ada inisiatif dari kami untuk membentuk bank pertanian. Kenapa? Karena petani itu tidak punya akses modal dan oleh bank dia dianggap tidak mampu dan tidak marketable. Oleh karena itu perlu ada bank pertanian. Tapi beberapa fraksi, beberapa teman-teman itu menyatakan bahwa itu tidak perlu. Jadi ini adalah menunjukkan sebuah bukti bahwa kenyataan untuk memberantas kemiskinan, untuk mengurangi pengangguran itu memang tidak sederhana. Tapi ada butuh kepemimpinan dari kita semua untuk merangkul semuanya. Sebenarnya bank itu sekarang ini bank yang ada itu sudah cukup. Yang perlu dilakukan adalah dipermudah orang itu mengakses modal kepada perbankan itu. Tanah di Republik Indonesia ini hampir dikuasai hanya oleh 5% orang. Bagaimana kalau tanah itu bisa kita distribusi kepada rakyat-rakyat miskin itu? Supaya apa? Mereka punya modal dengan tanah ini. Jangan dikuasai oleh sekelintir orang tanah ini. Nah, kenapa saya sebutkan tadi yang dibantah oleh Ibu Nurpati bahwa DPR dan pemerintah? Karena DPR dan pemerintah yang punya regulasi. Bagaimana dunia usaha akan bergairah kalau tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian keamanan, undang-undangnya berbelit-belit, birokrasinya berbelit-belit. Bagaimana mungkin dunia usaha akan tertarik terhadap Indonesia ini? PKS juga dari pemerintahan loh. Iya, udah. Justru itu yang kita lakukan. PKS sudah punya 3 gubernur. Kita dorong semua misi-misi PKS ini kepada kepala daerah PKS yang ada. Saya sepakat, akses kepada permodalan itu dipermudah. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya adalah suku bunga yang tinggi ini tidak boleh dibiarkan seperti ini terus-menerus. Karena percuma juga kalau misalnya orang bekerja hanya untuk membayar suku bunga terus, sangat percuma. Tidak akan pernah kaya juga. Mau itu petani, mau itu pedagang, tidak akan. Harus direndahkan serendah mungkin. Di dalam konteks itu pemerintah mampu melakukan itu dengan berbagai macam mekanisme sebetulnya. Nah, beliau-beliau kan di DPR tuh rubah aja undang-undangnya. Ya kan? Nah, kalau yang jelas begini bahwa pemerintahan SBY melihat bahwa pengangguran tinggi, ya kan? Kemudian loh, ini kan fakta, semua juga teman-teman DPR melihat ini pengangguran tinggi, ya kan? Maka salah satu kebijakannya adalah membuka lapangan pekerjaan. PNS dibuka, yang honorer diangkat menjadi PNS, kan salah satunya diantaranya itu. Nah, yang lain adalah pendidikan gratis itu bagian dari upaya untuk menyelesaikan persoalan atau mengurangi persoalan kemiskinan. Sumber daya manusia yang baik dengan pendidikan yang cukup, ini mampu mereka bangkit dengan usaha mandiri, ya. Dengan usaha mereka mandiri, dengan skill yang mereka miliki, maka mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita jangan pernah membicarakan kemiskinan dengan hitung-hitungan normatif saja. Kita harus konkret, kalau perlu sampai teknis dibicara di sini. Karena apa? Kita seandainya terpilih, kita akan membuat aturan-aturan, pasal per pasal. Mari, mana yang paling benar membenahi kemiskinan? Dengan memberikan bantuan langsung tunai atau memberikan akses permodalan dan pengetahuan? Kami PD Perjuangan memilih akses permodalan dan pengetahuan, bukan langsung tunai. Karena apa? Bagi kami itu lebih mendidik dan lebih punya kemandirian. Baik, terima kasih. Anda sudah punya cara waktu untuk menyampaikan. Sekarang Anda sudah mendengarkan jawaban-jawaban itu, kok pandangan-pandangan tersebut. Tetapi bagaimana sikap penonton di rumah terhadap apa yang sudah disampaikan? Kita lihat polling belakang. Ingat, informasi ini tidak kemudian otomatis akan mengubah semua pola pikir. Paling tidak ini komentar dari mereka yang menonton acara ini secara langsung. Saudara Andi Nurpati memperoleh 4,87, kemudian Kumpidat 3,39, kemudian Viva Yoga mendapat 6,22%, Jazuli Juwaini
53,11% dan Budiman Sujatmiko 32,37. Ini pandangan Anda, bisa berubah. Masih ada segmen berikutnya. Kami akan kembali saat lagi di duel kandidat. Beginilah keadaan sehari-hari pasangan Supriyanto dan Khalifah. Sudah 6 tahun terakhir, Supriyanto dan keluarganya menempati gudang bekas kandang hewan ternak. Gubuk ini merupakan warisan orang tua Supriyanto. Semula, keluarga besar Supriyanto menjadikan tempat ini sebagai gudang dan kandang bagi sebagian hewan ternak mereka. Namun kehidupan warga Dusun Kenyean RT 1 RW 7 Desa Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini berubah. Bersama putranya Randy yang baru berusia 11 tahun dan Alfi yang masih 3 bulan, Supriyanto dan Khalifah terpaksa menyulap kandang kambing ini sebagai rumah tinggal mereka. Aparat kesehatan desa telah menyarankan agar Supriyanto dan keluarganya meninggalkan rumah ini. Apalagi anak kedua Supriyanto meninggal dunia akibat sakit yang disebabkan lingkungan tempat tinggal mereka tidak sehat. Namun, karena kondisi yang sangat memprihatinkan, Supriyanto hanya bisa pasrah dan tetap bertahan. Dengan penghasilan yang tak lebih dari 10.000 per hari, praktis Supriyanto hanya bisa berharap kepada pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan kondisinya. Kembali di duel kandidat. Kelima caleg kandidat yang hadir pada malam hari ini sudah menyampaikan hal-hal yang akan mereka lakukan jika mereka berada di Senayan, terutama berurusan dengan bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, meningkatkan kemampuan mereka sehingga angka kemiskinan bisa berkurang. Bahkan Saudara Budiman mengatakan 0. Apakah itu mungkin? Nah, kami bawa masalah yang real kepada mereka dan kepada Anda. Saudara dari Purworejo. Semua tentang situasi yang ia alami. Dan adakah solusi yang masuk akal buat Bapak Supriyanto dan keluarganya? Pak Supriyanto, terima kasih sudah di sini. Ya. Jadi masih tinggal di tempat tersebut yang ya dulu kandang kambing. Alhamdulillah setelah ada bantuan sekarang sudah pindah baru sekitar 3 harian. 3 hari yang lalu, ya, selamat ya. untuk itu. Ya. Jauh nggak sekarang tempat tinggal Anda yang sekarang dengan tempat yang dulu? Ya satu peta sih, tapi satu cuma agak jauh dari kandang. Sudah jauh lebih baik. Ya. Kemudian pekerjaan Anda masih dengan yang dulu? Masih buruh tani. Masih buruh tani. Saya membayangkan kalau tinggal di tempat itu ketika bertahun-tahun yang lalu, bau pasti menyengat. Ya. Pasti mengganggu kesehatan. Anak Anda nomor 2 meninggal dunia. Ya. Saya prihatin mendengarnya. Kok bisa tinggal di situ pada akhirnya? Karena waktu itu kan saya dari dulu pernah merantau ke Surabaya, kerja di pabrik, tapi kan karena dulu ada sistem kontrak itu kan, jadi saya 2 kali bekerja, sekarang udah nggak kontrak, pulang ke kampung. Betulnya mau ya untuk kehidupan yang lebih baik lah, karena anak saya akan sekolah kan, kalau di kota besar kan mahal. Nah, terus saya tinggal sama ayah saya, tapi sama ayah saya kan ada 3 keluarga, sama adik saya nggak enak. Jadi saya terpaksa memilih untuk pindah ke tempat itu. Itu tempat siapa sebetulnya sebelumnya itu? Itu sebetulnya ya punya ayah saya. Punya ayah? Ya, sebelahnya. Bapak masih ada? Masih ada. Kok boleh anak, menantu dan cucunya tinggal di tempat seperti itu? Sebetulnya nggak boleh sih, melarang. Tapi kan itu keinginan saya untuk Anda justru pengen sendiri. Anda sebagai kepala keluarga, apa yang sudah Anda lakukan untuk memperbaiki hidup istri, anak-anak? Ya bekerja semampu saya agar dapat hidup layak gitu aja. Pernah nggak mencoba untuk memperbaiki, kalau sebelumnya buruh tani, berusaha menjadi pedagang, atau hal lain begitu? Dulu pernah coba saya di Surabaya dari pedagang, tapi karena jadi rugi. Di Purworejo nggak pernah mencoba? Nggak pernah. Kenapa? Ya karena nggak punya modal. Nggak punya modal. Ya. Sudah mencoba untuk pinjam gitu? Pinjam di desa nggak segampang yang di kota. Kalau di desa maksudnya tidak segampang itu? Iya. Gimana ceritanya? Karena kan di desa kebanyakan orang itu mau pinjam susah, karena dia sendiri kan kehidupannya sama rata-rata sama saya gitu loh.
Ini kan sekarang musimnya caleg tuh nempel baliho, Iya. poster. Ada nggak yang berusaha membantu Pak Suprianto? Ada sih beberapa orang kemarin Ada. iya, Ngasih yang datang apa ke sana. mereka? Ya ngasih dana untuk buat rumah itu. Ngasih dana untuk itu. Iya. Nggak pernah ada yang mencoba untuk memberikan pekerjaan begitu? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Sama sekali? Belum. Padahal mereka punya uang untuk masang baliho, bikin kan mahal tuh. Iya. Punya duit tapi nggak pernah ngasih. Nggak pernah. Bu Siti. Bu Siti apa kabarnya pakai mic-nya? Bu Siti sehari-hari ngapain aja, Bu? Ya, ini merawat anak. Merawat anak. Iya. Bantu bapak nggak? Bantu suami nggak? Dulu sebelum ada si kecil ini ya ikut di sawah. Ikut di sawah. Iya. Aduh, si kecil ini siapa? Yang kecil ini namanya siapa, Bu? Karunia Alfi Khoiriyah. Karunia Alfi Khoiriyah, namanya Iya. cantik. Anaknya cantik juga. Ini Alhamdulillah. susah nggak nih ceritanya, Bu? Anaknya tinggal di tempat yang sekarang sudah lebih baik kan? Ya, sudah pindah. Alhamdulillah sudah. Sebelumnya gimana itu? Ya sebelumnya pengap, kepanasan gitu. Suka sakit nggak anaknya? Alhamdulillah enggak. Oh, syukur luar biasa. Iya. Mas Randy juga ya? Iya. Mas Randy sekarang kelas berapa tuh Mas Randy sekarang? Kelas 6. Sekolahnya bayar atau gratis? Bayar. Bayar. Coba itu para Gratis, kandidat gratis. bayar sekolahnya ini. Gratis, gratis. Oh, ganti buku. Sekarang mau ujian kan? Mas Randy, pernah nggak berpikir setelah SD saya mau SMP, bisa nggak kira-kira bapak saya ini nyekolahkan saya? Pernah berpikir gitu nggak? Iya. Yakin? Yakin. Oh, yakin, luar biasa, anak yang baik. Oke, baik. Balik ke Pak Suprianto. Pak Suprianto, di depan ada Bu Ani Nurpati, Partai Demokrat. Ada Pak Pompida dari Partai Golkar. Ada Pak Viva Yoga dari PAN. Ada Pak Jazuli dari PKS. Ada Pak Budiman dari PDIP. Apa yang Anda minta pada mereka? Karena Anda bisa mewakili orang-orang yang sulit seperti Anda. Ya saya harapkan kalau bantuan-bantuan itu cobalah dicek ke tempatnya yang perlu dibantu itu seperti apa gitu, tidak asal bantu-bantu aja gitu. Membantu dalam bentuk ngecek. Iya. Mau bantu dalam bentuk duit. Pak Suprianto, 1 miliar untuk Anda gitu. Iya. Ya, tidak seperti itu kan, yang kemarin-kemarin itu kan bantuan tidak kebanyakan salah sasaran gitulah. Salah sasaran. Iya. Baik. Terima kasih Pak Suprianto. Saya berusaha untuk mengecek kepada mereka apakah mereka mampu memberikan solusi untuk Anda. Terima kasih sudah di sini. Saya ingin minta komentar dari Bung Pompida. Saya akan memberikan solusi yang paling tepat untuk beliau asal beliau berani untuk hijrah. Saya akan tawarkan program transmigrasi Swakarsa, di mana nanti Bapak akan dibina oleh masyarakat, oleh negara di dalam konteks bermasyarakat, tidak ada transmigrasi. Dan Bapak akan diberikan lahan Pak 2 hektar untuk bisa ditanami, dicocok tanam Pak. Kemudian menjadi petani sendiri. Hasilnya bisa dinikmati sendiri. Oke. Anak Bapak pun bisa sekolah, diberikan rumah juga Pak. Kalau Bapak mau hijrah sekarang, saya akan bawa ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bung untuk Pompida, segera sebelum saya tanya didaftarkan. kepada Pak Suprianto, mengapa Anda menyarankan transmigrasi? Karena di dalam konteks keadaan yang sekarang ini tidak berubah jauh. Kalau kita kemudian memberikan terus-menerus yang namanya ikan, akan habis Oke. dalam konteks temporer saja. Anda kita mau berikan pancing. buat transmigrasi, Pak Suprianto? Betulnya saya mau, tapi kan kondisi saya, istri saya juga masih punya orang tua, tinggal 1. Oke. Jadi ya kasihan lah kalau tinggal jauh. Ajak saja Itu. orang tuanya Pak, sekalian, nggak ada Oke. masalah. Baik, Bisa kita dengarkan diakomodasi itu. solusi Anda, Bung Budiman. Tugas seorang wakil rakyat bukan menyelesaikan kasus-kasus individu. Tugas seorang wakil rakyat adalah membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menggelontorkan anggaran untuk pelaksanaan undang-undang. Mas Prianto adalah seorang warga desa dari Purworejo. Menurut APBD 2013 di Purworejo, alokasi dana desanya ada 175 juta per desa per tahun. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Sekarang kita sudah punya undang-undang desa. Undang-undang yang akan memberi akses pada orang desa seperti panjenengan. Ya. Desa di Purworejo dengan undang-undang desa kira-kira akan mendapatkan 988 juta per tahun untuk satu desa. 988 juta per tahun untuk satu desa di Purworejo itu akan banyak memberikan akses dan kemungkinan bagi rakyat seperti Mas Prianto untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk modal usaha,
untuk terlibat dalam pengembangan badan usaha milik desa, untuk terlibat dalam pengembangan entrepreneurship atau kewirausahaan. Tidak perlu transmigrasi. Mulai tahun depan, insya Allah, mulai tahun depan jika PP-nya sudah keluar, desa Anda akan mendapat 988 juta per tahun dan Anda bisa terlibat dalam program penjajatan rakyat oleh Anda dan teman-teman Anda sendiri. Pak Suprianto, Anda mengerti yang disampaikan, Pak? Ya, mengerti lah. Mengerti. Bisa mengerti, angkanya banyak loh Pak soalnya Pak. Mengerti. Tapi salah satu yang beliau sampaikan tadi, beliau tuh nggak minta duit ke Anda Pak Budiman dan yang lain, tapi tolong ngecek bantuannya itu nyampe apa enggak? Saya jelaskan, selama ini bantuan seling salah sasaran karena pendataan tidak melibatkan pemerintahan desa. Data dibuat dari pusat atau daerah. Dengan adanya undang-undang ini, partisipasi, masyarakat desa, pemerintah desa mendata sendiri dan mereka yang mengalokasikan sendiri. Ya, sudah saya jawab. Pak Jazuli. Ya. Pertama, saya turut prihatin dan tentu di Republik Indonesia bukan hanya Pak Pri saja yang bernasib seperti ini, banyak di beberapa tempat. Nah, ini harus menggugah kita, baik pemerintah maupun DPR. Saya tidak mau harus berbalik badan. Ini adalah tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab DPR juga. Kenapa ada DPR? Karena yang mengetuk anggaran untuk mereka-mereka ini juga ada keterlibatan, baik itu DPR pusat maupun DPR tingkat 2. Orang seperti Pak Pri ini, jangan diusir suruh pergi dulu. Sekarang sudah stres dia menikmati kekurangan ini, kalau disuruh pergi repot ya. Jadi menurut saya, satu, dia harus dikurangi beban hidupnya. Bagaimana caranya? Ada sekolah, kenapa harus bayar sekolah? APBN itu sudah menggratiskan sampai SMP. Singkat saja, apa yang Anda usulkan? Yang kedua, tidak boleh dipungut biaya oleh sekolah. Sekolahnya harus dicatat. Kenapa dia harus membiaya? Itu meringankan beban. Pak, nanti catat tulisan, sampaikan kepada beliau. Ya. Yang kedua, beban-beban kesehatan harus gratis sesuai dengan undang-undang yang baru atau peraturan yang baru. Kemudian kita tingkatkan penghasilannya. Dengan cara apa? Dikasih modal. Nggak bisa tadi, susah minta modal yang tadi. Nah, Kebang. Ini yang harus jadi perhatian. Di beberapa pemerintahan, itu pertama, Departemen Sosial, Kementerian Sosial umpamanya. Ada program KUBE. KUBE itu kelompok usaha bersama. Di mana berkumpul 10 orang, 15 orang, orang dikasih modal. Orang seperti ini yang harusnya dapat modal. Kemudian juga perlu dilatih. Tidak boleh dia pasrah, tidak boleh tidak pasrah, memang harus dilatih. Tetapi orang jangan nunggu harus tahun depan. Sekarang ini yang harus segera diselesaikan. Cukup waktunya. Bapak ngerti semua program di daerah Bapak yang untuk membantu orang-orang seperti Bapak? Tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu? Belum. Nggak ada yang menyampaikan pada Bapak? Belum ada. Ada nggak anggota partai PKS yang datang pada Anda untuk ngomong? Belum. Belum ada? Belum. Pak, salah satu yang perlu disampaikan. Bung Viva. Baik. Bung Viva. Pak Pri, kita adalah saudara. Kita sama anak bangsa. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah ini merupakan cerminan adanya sebuah sistem ekonomi yang menciptakan kemiskinan struktural. Sehingga berpengaruh terhadap tenaga kerja, pengangguran, kemudian harga di pasar, dan daya beli masyarakat. Singkat saja kepada orang-orang seperti itu. Solusinya, Pak Pri, itu bantuan-bantuan sosial dari pemerintah harus ditingkatkan lagi. Karena banyak sekali bantuan sosial dari beberapa kementerian yang berupaya untuk mengurangi kemiskinan rakyat. Cuman problemnya adalah kadang-kadang tidak tepat sasaran. Meskipun sudah ada koordinasi dengan pemerintahan desa, tapi kenyataannya sering sekali moral hazard itu muncul dalam proses-proses pemberian bantuan sosial. Yang kedua, peningkatan subsidi kepada rakyat itu juga harus ditingkatkan. Karena apa? Rakyat itu punya hak untuk subsidi, karena subsidi itu adalah merupakan uang dari rakyat juga. Oleh karena itu, yang penting sekarang meskipun ada undang-undang fakir miskin dan undang-undang yang lain yang pro kepada pengentasan kemiskinan, yang penting adalah pemerintah itu harus serius, DPR harus serius, swasta harus serius, dan seluruh komponen bangsa harus serius untuk mengentaskan kemiskinan. Baik, terima kasih. Pak, Anda pernah dapat kemudahan, misalkan untuk urusan kesehatan? Ada kemudahan kalau anak sakit misalkan? Urusan kesehatan kemarin alhamdulillah itu dapat bantuan. Jam kesmas. Ya. Kalau beli beras gimana? Kalau raskin dapatnya kemarin pernah beberapa kali sudah enggak lagi. Enggak lagi, kenapa? BLSN enggak dapat. Kenapa nggak dapat? Nggak tahu. Nggak protes kepada kelurahan? Saya nggak pernah protes. Nggak pernah protes.
Protes ke caleg yang ada di tempat Bapak nggak ada? Nggak ada. Nggak juga? Nggak ada. Jadi pernyataan tentang subsidi itu masih perlu diperjelas lagi untuk Anda? Apa, Pak Budi? Menurut saya, bantuan itu jangan jadi andalan. Ya. Ya. Bangsa ini, negara ini tidak bisa terus-menerus menyelesaikan kemiskinan dengan memberikan receh bantuan. Ya. Dalam struktur anggaran kita itu harus ada alokasi di mana dengan persentase yang besar untuk orang-orang Mas Supriyanto yang tinggal di 72.944 desa, itu harus ada alokasi, bukan bantuan, tapi itu bagian integral dari anggaran yang dialokasikan agar ini bukan menyelesaikan persoalan Mas Supriyanto dan keluarganya hari ini atau minggu ini. Bukan. Saya kira kita harus berhenti berpikir untuk menangani kesejahteraan itu yang sedang menghilangkan kemiskinan. Tidak. Kita harus menciptakan orang seperti Mas Supriyanto ini bangkit dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Dan itu harus struktur anggarannya harus jelas. Harus jelas anggarannya. Bung Andi. Ya. Bung Andi, maaf Mbak Andi. Saran saya Pak, saya kira saya mendukung kawan-kawan yang menyampaikan bahwa ada kebijakan pemerintah dan DPR mengenai kebijakan di bidang kesehatan seperti Jamkesmas, Jamkesda, kemudian sekarang ada BPJS gitu ya. Bapak jangan tidak menggunakan fasilitas itu, karena itu fasilitas yang sudah menjadi regulasi dari pemerintah dan DPR sebagai kebijakan secara nasional untuk berobat secara gratis. Yang kedua tentu pendidikan gratis tadi. Lah kalau ada sekolah yang gratis, jangan milih sekolah yang harus bayar gitu kan, untuk menekan juga pengeluaran-pengeluaran dalam lingkungan rumah tangga. Tapi yang terpenting, jangan-jangan nggak punya pilihan, sekolahnya cuma di situ yang mau nerima dia. Ya, kalau itu pilihannya, karena kan sebetulnya begini, kalau SD negeri itu hampir di semua pelosok ada, tapi kalau ada yang jaraknya jauh, biasanya mereka memilih swasta dan seterusnya. Karena itu kan ada upaya yang lain untuk bisa membantu pendidikannya. Nah, tapi kalau saya melihat Bapak ini kan sebetulnya terjun di bidang pertanian ya. Terjun bidang pertanian, maka menurut saya yang paling tepat adalah meningkatkan kemampuannya, skillnya dia, kapasitasnya dia sebagai petani untuk bisa mengolah lahan yang dia miliki atau lahan yang dia Anda punya tanah untuk dikelola? Nggak punya tanah. Punya orang. Punya orang semua. Iya, tapi kan begini, ketika dia punya kemampuan dalam konteks kemampuan pribadi, skillnya itu meningkat untuk mengolah yang tadinya nanam untuk panen 6 bulan bisa menjadi 3 bulan. Bukankah itu perintah dari pemilik tanah? Bukan dia yang memutuskan untuk mengganti apa? Ya begini, kan ada upaya mandiri, saya setuju Pak Budiman mengatakan ini kan harus membangkitkan yang bersangkutan untuk keluar dari persoalan kemiskinan. Salah satu menurut saya adalah sumber daya manusia. Kayak sumber daya manusia ini, kalau dibangun melalui pelatihan, ikut-ikut apa tadi kan ada Menteri Pertanian juga punya program yang banyak, saya kira Pak Jajuli ya, mengenai bapak-bapak, ibu-ibu yang terjun dalam bidang pertanian. Kemudian juga ada Menteri Koperasi yang juga bisa diajak di situ. Jadi mungkin Bapak harus banyak-banyak juga melakukan komunikasi dengan RT RW setempat, bertanya juga. Kemudahan akses tadi yang disampaikan itu juga menjadi bagian yang penting ya, untuk bisa dilanjutkan lagi bahwa Bapak punya kemampuan di bidang pertanian harus ditingkatkan. Karena itu saya kira Bapak jangan juga hanya kalau bertani itu kan ada jamnya Pak ya. Bapak kerja sampai malam kan enggak kan? Enggak. Mungkin ada juga spare waktu yang lain. Ya, spare itu maksudnya apa? Waktu yang sisa waktu dari bertani mungkin ada hal lain yang bisa dikerja untuk menambah income. Intinya masing-masing sudah menyampaikan solusi ala masing-masing. Apakah tidak? Selain Pak Supriyanto yang juga bisa berkomentar, kami akan meminta untuk menilai jawaban masing-masing. Ada yang subsidi tetap ada yang perlu pelatihan, ada yang transmigrasi, ada yang anggaran dan sebagainya. Masuk akalkah itu? Kami tanya pada mereka sesaat lagi di duel kandidat. Yuda memberi komentar 30 detik gambar tentang jawaban tersebut, apakah itu solutif dari masalah Pak Supriyanto? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Caleg. Yang pertama, Anda berlima bukan seorang calon presiden, yang kedua juga bukan menteri atau kepala daerah, jadi bukan seorang eksekutif, meskipun tadi saya melihat banyak perdebatannya di wilayah eksekutif. Jadi fokus saja pada 3 fungsi anggota parlemen: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dari kasus Pak Supriyanto tadi, soal BLSM yang tidak sampai, soal pendidikan, lapangan pekerjaan, dan seterusnya, saya paham bahwa di antara 4 ini juga bagian dari pemerintahan. Untuk fungsi misalnya pengawasan,
kita tahu misalnya Pak Jazuli, PKS juga ada 3 menteri di sana. Saya minta Pak Jazuli mengomentari dalam fungsi pengawasannya di malam hari ini kinerja Menteri Sosial rekan Bapak itu dan juga Menteri Pertanian dalam konteks kasus ini. Lalu Pak Viva Yoga, lalu apa peran seorang Menko Perekonomian soal lapangan pekerjaan untuk menyelesaikan persoalan itu? Bagaimana Anda bisa mengomentari kinerja yang sekaligus Menko itu juga Ketua Umum PAN? Pak Pumpida yang juga ada Menko Kesra, itu juga urusan pendidikan, urusan kesehatan, seterusnya. Kira-kira apa catatan kritis Anda sebagai seorang anggota parlemen mengawasi kinerja seorang Menko Kesra? Apalagi Bu Andi Nurpati, presidennya dari Partai Demokrat. Saya ingin dari Bu Andi Nurpati nanti setelah terpilih, apa catatan kritis Ibu terhadap kinerja Pak SBY selama ini? Pak Supriyanto dari, tadi Jawa Tengah ya? Purworejo di belakang. Purworejo Jawa Tengah ya, Mas Budiman. Saya minta Mas Budiman mengomentari apa sebenarnya catatan kritis dari seorang gubernur Jawa Tengah yang juga rekan separtai Anda dalam konteks ini. Ini langsung minta. Satu lagi, sebagai anggota legislatif, peran legislasi Anda dari kasus ini, satu saja proposal Anda besok memperjuangkan satu pasal setelah terpilih, apa yang ingin Anda perjuangkan? Minta langsung nih, baik. Saya minta pertama Pak Jazuli disebut tadi. Silakan. Terima kasih Pak Antayuda. Ada 2 menteri paling tidak yang disebut oleh Bapak pengamat Menteri Pertanian dan Sosial. Ya. Ada beririsan di antara 2 kementerian, tetapi masalahnya Bapak Supriyanto ini adalah bukan petani, tetapi buruh tani. Kalau petani, tentu kita bisa tingkatkan produktivitas pertaniannya, kemudian juga lahan yang masih belum dibuka bisa kita buka untuk mereka. Mungkin yang kedua ini, kita carikan lahan-lahan yang memang belum dibuka, bisa dibuka, lalu diberikan kepada mereka-mereka yang menjadi buruh tani. Nah, persoalannya adalah, yang mereka sebelumnya petani juga, seringkali gatel tangannya, pengen nerima duit, tanahnya itu dijual kepada orang kota. Lalu dia berubah status yang awalnya petani menjadi buruh tani. Ini juga yang harus kita bangun. Mereka ini harus bangga jadi petani. Tanpa petani, presiden, DPR, dan gubernur tidak ada yang makan. Dengan petanilah jasa mereka itu yang luar biasa. Nah, buat Menteri Pertanian tentu memang pertama, Menteri Pertanian di samping harus meningkatkan kualitas produktivitas hasil pertanian supaya bisa menyukupi kebutuhan-kebutuhan pangan, tetapi juga harus menyiapkan lahan-lahan bagi mereka-mereka yang memang belum memiliki lahan. Mereka harus punya lahan, mereka harus bisa lahan bertani. Itu yang pertama. Kemudian untuk Menteri Sosial, sebenarnya Menteri Sosial punya program yaitu tentang KUB atau RTLH, rumah tidak layak huni. Mereka ini memang merujuknya kepada data BPS. Nah, saya berharap dengan undang-undang fakir miskin yang sudah kita selesaikan dan Menteri Sosial punya ruang untuk mendata yang di luar apa yang didata oleh BPS, orang-orang yang real seperti Pak Pri inilah yang harus dimasukkan, melalui dikucurkan program-program kepada mereka sesuai dengan kebutuhan. Baik, cukup. Fungsi Menko Perekonomian itu harus melakukan koordinasi antar kementerian. Kalau Menteri Perekonomian tidak melakukan fungsi koordinasi, itu jelas tidak tepat. Nah, problemnya sekarang ini, hampir seluruh persoalan ekonomi, terutama yang mikroekonomi, dibebankan kepada Menteri Perekonomian. Itu juga tidak salah, tetapi sebenarnya harus ada pembagian tugas antara kementerian teknis dengan fungsi koordinasi dari Menko Perekonomian. Cabai, kemudian tomat, itu merupakan sebuah fenomena terjadinya krisis, ya. Nah, itu langsung ditarik ke Menko Perekonomian. Seharusnya dari fungsi-fungsi kementerian dan lembaga negara itu harus ada fungsi teknis yang mampu untuk melakukan koordinasi dan fungsi pengawasan serta monitoring terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persoalan mikroekonomi. Jadi menurut Anda pernyataan Pak Hanta itu nggak tepat ya? Itu yang pertama. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, jadi kalau ingin ditanyakan pasal apa nanti yang akan saya mohon maaf, kemukakan. Mas Viva dan Pak Jazuli, saya masih mendengar tonnya itu masih menjadi jubir kementerian. Anda kan sebagai caleg, anggota parlemen, tugasnya mewakili rakyat. Saya minta komentar kritis Anda di malam hari ini terhadap menteri itu. Atau kalau berani memberi penilaian, misalnya Pak Viva Yoga memberi, kira-kira apa sih raportnya Pak Menko Perekonomian, boleh tidak?
berangkat dari kasus Pak Suprianto ini misalnya sebagai tanggung jawab sebagai seorang politisi yang membawa mandat rakyat mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan publik gitu. Jadi Pak Jazuli juga demikian. Ngomong-ngomong seri, berani Menko Perekonomian itu tidak anti kritik. Menko Perekonomian Pak Hatta Rajasa justru minta kritik kepada masyarakat, minta kritik kepada pakar, minta kritik kepada akademisi. Gunanya apa? Gunanya adalah dalam rangka untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Yang Pak Hatta minta kritik Anda terhadap yang kedua gitu. Yang kedua kalau menurut saya fungsi koordinasi perekonomian itu harus melibatkan seluruh kementerian teknis gitu. Tapi terkadang proses untuk pengambilan keputusan tidak seluruhnya bisa di-cover oleh seorang Menko. Karena proses pengambilan kebijakan teknis itu adalah di Rakortas, Rapat Koordinasi Terbatas. Tapi meskipun begitu, harus juga ada tanggung jawab bersama, bukan hanya ini adalah merupakan tanggung jawab seorang Menko saja, tapi yang lebih penting lagi secara teknis itu adalah kementerian teknis yang harus bertanggung jawab juga. Tapi ngomong-ngomong cocoknya beliau ini di Partai Demokrat loh. Iya. Pemimpin Iya, sebetulnya tidak fair kalau hanya menilai anggota dewan itu punya hak 3 itu, tapi kita juga punya kewajiban. Kita ini disumpah untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, apalagi masyarakat dari dapil kita sendiri. Itu jelas di dalam sumpah kita. Nah, perjuangan ini yang tadi yang saya lihat, bahwa aspirasinya dari Pak Supri ini apa? Dia ingin keluar dari keadaannya sekarang. Oleh karena itu tadi saya sarankan, dalam konteks ini hijrah, itu pun disarankan oleh agama Islam, agar hijrah dan kemudian ikuti yang namanya program transmigrasi dibina oleh pemerintah dan langsung tepat sasaran. Kalau masalah Menko Kesra nih, persoalannya sekarang peran daripada Menko Kesra itu sudah agak banyak terpotong dikarenakan adanya eksistensi daripada tim nasional percepatan pemberantasan kemiskinan atau TNP2K yang ada di bawah Wapres, di mana data-data fakir miskin di sana masih carut-marut. Persoalan Jamkesmas yang tidak terselesaikan dan kemudian sekarang PBI masih banyak yang tidak tepat sasaran. Yang sudah saya lakukan di dalam konteks mengawasi. Berapa kira-kira sebagai anggota parlemen, saya ingin jawaban dari keempat bahkan dengan Mas Budiman berlima. Kalau gitu kasih raport saja, saya ingin mendengar disaksikan oleh khalayak. Anda sebagai anggota parlemen memberi penilaian kepada Menko Kesra, raportnya apa? Kira-kira berangkat dari kasus ini. Lalu Pak Viva Yoga memberi penilaian kepada kinerja Menko Perekonomian, Pak Jazuli Menteri Sosial dan Menteri Pertanian. Saya tidak memakai istilah angka ya, karena kuantifikasi itu agak sulit. Tapi kalau menurut saya Mas Agung dalam hal ini terlepas dari berbagai macam saya hormat terhadap dia, perannya tidak menonjol di dalam konteks menciptakan kesejahteraan yang diharapkan. Selanjutnya, maaf lagi Bu. Iya, saya ingin memberi kesempatan Anda untuk ngomong sesaat lagi setelah pariwara. Kita break dulu. Duel kandidat kembali dengan pernyataan beliau. Oleh Bu Andi Nurpati tentang pertanyaan kritis dari Pak Hanta Yuda. Silakan. Ya, makasih Pak Hanta atas tanggapannya terhadap kami semua. Kebetulan di antara 5 ini saya yang belum anggota DPR Pak, tapi saya adalah pengurus DPP Partai Demokrat, Wakil Sekjen yang juga memantau kinerja anggota DPR. Jadi yang ingin saya lakukan apabila saya terpilih menjadi anggota DPR, tentu saja saya tetap berpedoman kepada 3 hal yang Bapak sampaikan, bahwa tupoksi daripada anggota DPR tadi adalah pertama regulasi. Dengan persoalan kemasyarakatan yang muncul, tentu regulasi menjadi bagian yang sangat urgen, yaitu undang-undang kebijakan anggota DPR dalam pengambilan keputusan dalam hal kebijakan program kerjanya dan juga budgetingnya. Yang mereka harus atau anggota DPR harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk membuat satu keputusan dan kebijakan yang pro rakyat. Artinya apa yang dilakukan selama ini terhadap pemerintahan SBY selama 2 periode, kita bisa melihat banyak hal yang bisa dilakukan dengan program pro rakyatnya. Ya. Nah, salah satunya misalnya tadi pendidikan gratis. Nah, ternyata faktanya masih ada yang bayar ya. Ya, artinya evaluasi saya adalah DPR juga harus lebih ketat lagi melakukan pengawasan terhadap aplikasi atau penerapan daripada regulasi yang mereka buat. Jadi tidak sekedar gelontorkan dalam bentuk undang-undang tapi pengawasannya lemah. Nah, ini perlu dilakukan. Yang kedua adalah masalah data. Saya ingin mengatakan bahwa salah satu kelemahan saat ini yang perlu diperbaiki ke depan adalah sinkronisasi data.
Kita tahu misalnya data tentang penduduk saja, ada 2 lembaga yang menangani, bahkan 3 kalau dengan KPU kalau pemilu. Nah, kalau kita bicara lembaga, mana nih jumlah anggota masyarakat dan di mana, berapa jumlahnya, apa posisinya di mana, yang miskin. Antara lembaga ini masih ada yang belum sinkron datanya. Karena itu menurut saya DPR harus membuat regulasi juga yang mana sesungguhnya lembaga mana yang punya kewenangan membuat data itu. Nah, yang perlu kita ingat Pak, memang ada kelemahan. Pemerintahnya Partai Demokrat tingkat nasional, tetapi daerah itu banyak kepala daerahnya Partai Golkar, PDIP, PKS dan seterusnya. Nah, ini yang harus dilakukan juga sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga apa yang tidak bisa di-cover oleh APBN, maka pemerintah daerah wajib meng-cover yang tidak bisa langsung di-cover saja, oleh APBN. karena nyerangnya ke situ nih. Tadi pertanyaan dari Mas Hanta soal bagaimana Gubernur Jawa Tengah sebagai dari PDI Perjuangan. Semenjak Pak Ganjar Pranowo terpilih sebagai gubernur yang baru-baru saja, sudah mengeluarkan program anggaran per desa per tahunnya untuk desa miskin 100 juta rupiah di seluruh Jawa Tengah. Untuk desa sedang 60 juta rupiah per tahun. Untuk desa kaya 40 juta per tahun per desa. Itu adalah program Gubernur Jawa Tengah yang paling baru, yang baru terpilih. Kemudian tentang persoalan Jawa Tengah ya khusus ya, soal kemiskinannya Pak Suprianto ya. Kita sudah melihat bahwa memang Kabupaten Purworejo kalau pakai simulasi APBN 2013 dengan Undang-Undang Desa itu 988 juta per tahun. Paling tinggi Kabupaten Kudus 1.580 juta per tahun. Seandainya ini Undang-Undang Desa jalan. Kemudian tadi pertanyaan dari Hanta Yuda juga soal apa yang Anda akan lakukan di DPR untuk memberantas kemiskinan. Saya gak akan mengatakan apa yang harus saya lakukan, tapi alhamdulillah saya bersama teman-teman Pansus Undang-Undang Desa sudah menggolkan beberapa pasal. Di mana di dalam Undang-Undang Desa itu 3% dari total APBN yaitu 59,2 triliun APBN untuk 72.940 desa ditambah sekitar 40 triliun lebih dari APBD untuk desa. Dan kita juga sudah atur di dalam pasal 88 Undang-Undang Desa bahwa desa wajib mendirikan badan usaha milik desa. Hasil usaha badan usaha milik desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan 2, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBD. Jadi, saya tidak akan berbicara apa yang akan saya lakukan, tapi saya mau bercerita apa yang sudah menjadi lembar negara ini. Dan itu adalah kebijakan pemerintah. Bukan, ini undang-undang. Ini pemerintah dan DPR. Ini undang-undang, beda undang-undang dan kebijakan. Undang-undang itu, undang-undang itu siapa yang mengesahkan? Ini undang-undang itu siapa yang mengesahkan? Tidak bisa hanya PDIP saja. Semua partai politik yang ada di DPR. Pak Heri. Meskipun saya terangkan, jadi tidak bisa diklaim bahwa itu hanya perjuangannya PDIP. Semua partai di DPR menyepakati undang-undang desa. Bapak Ibu, dari perdebatan ini apa yang disampaikan oleh Pak Prianto tadi, saya melihat dari keempat kandidat yang ada di depan itu tidak memahami apa sih yang sebenarnya yang dialami oleh Pak Prianto. Kenapa Anda bilang gitu? Kenapa? Ada 3 hal. Kalau kita peka, cenderung Ibu Nurpati, kemudian Mas Yoga, Mas Pumpida, Pak Jazuli dan Bung Budiman reaktif gitu, seolah-olah seperti ingin menjadi penyelamat Pak Prianto. Bukannya benar begitu, harusnya begitu. Persoalannya itu ada 3. Persoalan 3 yang substansi. Yang pertama adalah ketika dia mengatakan tidak tahu informasi tentang program-program yang Bapak-Bapak sampaikan, berarti kan ada problem di informasi. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Mas Hanta tadi sebagai calon anggota legislatif, kemudian bapak-bapak berempat sebagai anggota transmigrasi, dia bukan tidak tahu, dia justru tahu itu yang ingin saya katakan begini Mas Pumpida. Jadi bukan advokasi langsung yang kemudian Mas Pumpida seolah-olah ingin membawa Pak Prianto. Jadi kapasitasnya adalah sebagai caleg. Lalu kemudian yang kedua adalah karena ketidaktahuannya, maka program-program itu tidak sampai ke Pak Prianto dan masih banyak Prianto-Prianto yang lain. Lalu yang ketiga dulu baru selesai. Yang ketiga adalah buruh tani. Masih ada buruh tani yang lain selain Pak Prianto. Masalahnya adalah hegemoni modal, kapital. Apa solusinya? Jadi sebagai calon anggota legislatif, mestinya itu yang lebih
lebih ditekankan, bukan pada persoalan bagaimana menyelamatkannya. Bicara tadi mengenai mengenaskan kemiskinan di awal. Perdebatan Mas Budiman dan Ibu Endi Nurpati berdebat kencang itu membuat Pak Supriyanto berubah keadaannya. Kalau debatnya kencang-kencang, besok kita undang Pak Supriyanto sama saja. Ada capres datang belusukan, kondisinya Bapak itu seperti itu, besok dia jadi presiden 1 periode. Masih seperti itu juga salah satu penduduk di kota Bogor. Gak ada gunanya. Karena itu yang terpenting adalah ada nggak jaminan perdebatan ini kemudian merubah nasib rakyat yang Anda perjuangkan. Singkat. Saya terangkan dulu. Singkat saja, singkat. Hak bicara. Singkat. Kalau tadi pertanyaannya untuk menjawab soal buruh tani, alhamdulillah saya pernah menjanjikan pada tahun 2009 agar menyelesaikan kasus tanah. Sebentar. Itu yang saya maksudkan, konkret. Jadi tidak perlu menyampaikan informasi-informasi yang sebenarnya. Biarkan saya menjawab. Biarkan saya menjawab. Saya 3 janji dalam kampanye 2009 membuat rumah aspirasi Budiman, menyelesaikan kasus tanah minimal di dapil saya dan menggolkan undang-undang desa 2009. Alhamdulillah 5.000 keluarga petani di Cilacap yang tak bertanah mendapatkan tanahnya kembali. Tahun 2010. Ya, konkret. Janji saya yang ketiga undang-undang desa 2009 sudah. Artinya apa? Dalam undang-undang itu kita bicara BUMDes, bicara sistem informasi desa. Pasal 86 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa setiap program pembangunan dari pusat daerah harus dimuat di dalam website desa dan website Pemda. Menjawab informasi itu. Ya? Saya bukan akan melakukan, sudah melakukan bersama teman-teman juga di fraksi-fraksi lain menyelesaikan undang-undang fakir miskin. Saya katakan dari awal, penyelesaian fakir miskin ini terlalu banyak lembaganya. Kita ingin fokus. Nah, ke undang-undang itu sebenarnya memberikan amanah dan mandat, leading sektornya adalah Menteri Sosial. Cuman persoalannya begini, Pak Anta dan Bapak kita yang satu lagi, Pak Heri. Jadi orang yang harus diselesaikan persoalannya terlalu banyak, tapi anggaran yang diberikan itu tidak sesuai. Itu sebabnya kami di DPR mengatakan berikan porsi anggaran untuk fakir miskin itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang orang miskinnya 30 juta atau 28 juta, anggarannya tidak sesuai. Itu masalah. Nah, begini Pak Ustadz Jazuli, persoalan anggaran sangat penting. Tapi ketika anggaran itu tidak sampai ke masyarakat, ini yang menjadi persoalan, Pak. Ya, jadi, kalau kita hanya bicara anggaran-anggaran, sementara mereka tidak menikmati anggaran, itu yang menjadi masalah. Ini yang saya katakan, sekarang begini Pak Heri. Jadi orang miskin ada contoh 50.000. Contoh saja ini umpamanya. Tapi uang cukupnya hanya untuk 20.000. Tentu ada yang tidak tersentuh. Gitu loh. Ya harus diangkat. Yang saya katakan 5% harusnya. 5% anggaran kemiskinan itu. Itu yang harus dilakukan untuk orang miskin. Adalah satu-satunya yang menggagas yang namanya Timwas Aspirasi. Dikarenakan berbagai macam aspirasi dari masyarakat ke DPR tidak bisa pernah diakomodasi oleh berbagai macam alat kelengkapan DPR. Oleh karena itu saya menyarankan kepada pimpinan DPR untuk membentuk Timwas yang namanya Timwas Aspirasi DPR. Namun kesepakatannya kami ditolak. Tapi saya tidak putus asa. Intinya bagaimana? Intinya tadi sebetulnya informasi-informasi yang menjadi masalah-masalah itu sebenarnya secara real bisa dilihat datanya di DPR. Bisa berdasarkan SMS, surat-surat, email dan lain-lain. Bisa diakses datanya oleh seorang anggota dewan. Saya nggak tahu anggota dewan yang lain tahu. Saya tahu caranya. Nah, caranya sekarang tanpa Timwas, saya bekerja sendiri. Saya pilih beberapa aspirasi yang kira-kira berhubungan dengan komisi saya dan saya mampu menyelesaikan, saya ambil satu persatu. Dan kita coba selesaikan langsung secara real. Tidak setengah-setengah lagi, tidak berdasarkan informasi dan lain-lain, karena hubungannya langsung. Sebentar. Kita break dulu. Tapi saya mau menunjukkan angka SMS yang sudah masuk. Sekali lagi ini tidak bermakna apa-apa, tapi ini menunjukkan apa komentar publik terhadap apa yang disampaikan oleh kelima kandidat di sini. Kita lihat angka. Ibu Andi Nurpati 5,86, Bombida 2,79, Diva Yoga 6,06, Jazuli 5795, kemudian 2734. Ini bisa berubah dan ini tidak memiliki makna apapun karena belum tentu ini adalah konstituen di dapil masing-masing, tapi adalah komentar publik terhadap jawaban mereka. Kami akan kembali saat lagi, dua kandidat.